biasanya kan darah campur ketuban itu. Nah itu juga bukan nifas, paham ya? Jadi selepas keluar bayi itu baru itu dikatakan nifas. Nah nifas ini pun ada kaidahnya juga, ada apa namanya, ada rumusnya juga untuk memahami nifas. Jadi sebelum kita bahas nifas, dari namanya kita ini kan Masya Allah diciptakan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semenjak istri kita ini kita kumpuli, kemudian kok nggak keluar darah haid, kemungkinan besar itu hamil. Jadi kalau kita kumpul istri kita, kok biasanya lancar haidnya setiap bulan, kok bulan itu nggak keluar haidnya, insya Allah kemungkinan besar hamil. Karena kalau ada sperma itu masuk ke tempatnya perempuan itu, perutnya perempuan itu, maka haid itu akan berhenti keluar darah haid itu. Nanti itulah darah haid itu akan menjadi minumannya, nanti itu akan menjadi susu untuk bayi itu nanti di dalam perutnya. Adapun yang jadi bayi itu ya sperma kita yang masuk ke perut perempuan, paham ya? Nah maka ketika sperma laki-laki itu masuk, maka selama 40 hari pertama dia akan berupa mani. 40 hari pertama itu akan berupa mani. Dalam satu hadis disebutkan inna ahadakum yujma'u li ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaan fisiknya itu dalam perut ibunya itu 40 hari pertama itu berupa nutfah, satu tetes sperma atau mani. Jadi selama 40 hari kita di dalam perut ibu kita itu berupa mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian nanti 40 hari kedua berubah dari mani menjadi alaqah. Alaqah ini segumpal daging. Darah itu sperma itu lama-lama besar jadi darah. Kemudian thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari ketiganya menjadi mudghah, segumpal daging. Pertama kan sperma selama 40 hari pertama, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga menjadi segumpal daging. Berarti kalau digabung 40 hari ditambah berapa jadinya? Berapa? 120. Kalau kita hitung bulan berarti berapa bulan jadinya? Kan satu bulan itu 30 hari. Berarti berapa? 4 bulan. Nah, tsumma yursilul malaikah fayunfakhu fihi ruh. Nah, tatkala kita berumur 40 hari ketiga atau umur kita itu di perut ibu sudah 120 hari, kalau hitungan bulannya sudah 4 bulan. Nah Allah kirim di situ malaikat untuk meniupkan roh. Jadi ketika kita umur 4 bulan itu di perut ibu itu kita sudah ada rohnya, Maka kalau ada wanita menggugurkan bayinya di atas umur 4 bulan, berarti sama dia dengan bunuh orang hidup. Paham ya? Sama dengan membunuh orang hidup karena sudah ada rohnya. Tetapi kalau masih umur di atas 4 bulan, di atas 120 hari atau 4 bulan. Tapi kalau di bawah itu, kalau dia gugurkan, tidak dikatakan bunuh karena belum ada rohnya. Tetap juga berdosa, tapi lebih besar dosanya ketika menggugurkannya, ketika sudah ditiupkan ruh. Sama saja kayak kita bunuh orang yang sudah hidup karena dia punya nyawa sudah itu umur 4 bulan. Tsumma yursilul malaikah fayunfakhu fihi ruh. Kemudian ketika umurnya 4 bulan seorang bayi di perut itu, daging di perut itu, Allah kirim malaikat untuk meniupkan ruh. Kemudian nanti ketika umur 9 bulan lebih sedikit nanti keluar. Nah untuk melahirkan ini
paling cepat perempuan itu melahirkan umur 6 bulan. Itu paling cepat. Nah, paling cepat biasanya, tapi itu kalau 6 bulan melahirkan itu biasanya bayinya prematur, belum terlalu sempurna, karena minimal itu sempurnanya bayi itu kalau keluar itu umur 9 bulan lebih sedikit, tapi kurang dari itu ya ada yang normal, ada yang cacat, ada yang juga keluar dalam keadaan mati. Jadi karena belum pas waktunya keluar. Nah, di sini juga penting kita ketahui, kok kalau ada perempuan menikah, ini perlu kita ketahui, ada perempuan menikah. Nah, menikah perempuan ini kok belum berumur, nikahnya ini nikahnya ini belum berumur lebih, kok anak ini sudah lahir bayinya ketika umur berapa? Belum sampai 6 bulan, berarti dipastikan itu bukan anak dari suaminya yang asli. Paham ya? Paham ya? 6 bulan. Misalnya ini perempuan ini menikah dengan laki-laki, kok belum sampai umur 6 bulan ini perempuan ini sudah keluar bayi. Mungkin umurnya mungkin pernikahannya 5 bulan. 5 bulan pernikahan kok keluar bayi. Hah? Nah, itu namanya DP baju lubis. Ini kenapa? Tapi kalau 6 bulan lahir bisa jadi malam pertama dia kumpul, bisa jadi masuk ke tempat istrinya, kemudian dalam masa 6 bulan itu paling sedikit seorang perempuan itu melahirkan bayi umur 6 bulan. Kok belum 6 bulan terlahir, berarti bukan bapaknya ini yang suaminya itu berarti pernah dicoblos duluan, belum hari. Paham ya? Nah, kita hati-hati gitu. Iya. Misalkan dia lahir 6 bulan prematur besar. Tidak apa-apa, pokoknya kalau 6 bulan dia lahir 6 bulan lebih bisa ya. Pokoknya 6 bulan lebih dipastikan sudah berarti anak suaminya. 6 bulan itu juga belum tentu, dalam artian ini loh. Setelah pertamanya baru 6 bulan. Kelahirannya sudah normal 7 bulan 9 bulan. Berarti kan dia sudah ada DP duluan itu. Dan juga begini, bentar dulu, dan juga dihitungnya itu mulai kapan kumpulnya. Paham ya? Kapan kumpul pertama kalinya? Misalkan ada orang itu menikah, tapi pas menikah istrinya haid, kan belum bisa nyoblos itu. Bisa mungkin seminggu gitu baru. Nah, nanti dihitungnya dari mulai nyoblosnya itu sampai 6 bulan. Ya. 6 bulan itu harus sampai 6 bulan. Kalau pas 6 bulan lahir dipastikan itu anak suaminya. Paham ya? Tapi dihitungnya di saat pertama kali mengumpuli, itu bukan awal pernikahan. Bisa jadi kan menikah itu belum bisa dikumpuli, mungkin sakit atau sibuk, resepsi dan sebagainya, mungkin hari ketiganya, keempatnya bisa dikumpuli gitu. Pokoknya diingat-ingat, dicatat, makanya dicatat gitu. Nah, tapi kok bisa baru 4 bulan sudah melahirkan, baru 5 bulan sudah melahirkan, pastikan bukan anak dari suaminya. Nanti itu nisbatnya bapaknya ndak ada, nah itu jadi nisbatnya ke ibunya, walaupun yang gawenya itu suaminya, mungkin karena takut gini proses dinikahin aja sekalian. Misalnya si 6 bulannya itu melahirkan di sana dia dewa melahirkan, itu pastiin itu anak. Tapi dihitung pas dari pertama dikumpuli, pas gitu. Misalnya 6 bulan pernikahan, 6 bulan pernikahan, anggap 7 bulan itu melahirkan. Terus? Itu kan bayi biasanya kita 9 bulan kan? Iya. Apa gimana itu? Ya itu tetap anaknya tetap suami itu, ya anak suami, apalagi sudah lebih gitu. Ini yang ya. Tapi kalau bayi prematur 6 bulan itu dia kondisinya kecil sekali dan nggak bisa kita melahirkan di rumah itu nggak bisa. Kalau berapa bulan harus masak kita normal bisa. Iya makanya ini
makanya ini kan jarang terjadi. Seumpama ada terjadi seperti ini 6 bulan kok keluar bayinya, itu secara Islam itu tidak bisa dinisbatkan bapaknya ke suaminya. Kalau lebih bisa, karena jarak kelahiran yang paling cepat ini, yang paling cepat lahirnya seorang bayi itu 6 bulan. Kok kurang 6 bulan? Kok dia melahirkan, berarti bapaknya nih lain, ini bapaknya, paham ya? Seumpama nanti betul-betul dia juga yang hamili bapaknya, itu tetap nggak bisa dinisbatkan itu anak nanti ke bapaknya. Kalau lahirin di bawah 6 bulan. Iya, walaupun Dia yang walaupun tetap juga nggak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Nanti pernikahannya hakim yang nikahkan, paham ya? Nanti dan dia juga nggak dapat warisan, paham ya? Kalau bahasa kita itu namanya anak jadah gitu. Nah itu bahasanya itu anak haram. Ini kalau yang kasus yang kayak gini itu yang sebenarnya banyak. Iya banyak. Kadang masuk contoh itu yang menikahkan. Kalau kebanyakan orang karena malu. Ya nikahkan sudah gitu. Ya. Itu gimana hukumnya? Enggak boleh. Nah makanya anaknya itu nggak bisa dinisbatkan ke bapaknya, walaupun dari spermanya mungkin secara DNA, secara hitungan dunia dia tetap bapaknya, tapi secara agama nggak boleh dinisbatkan bapak dia. Walaupun tetap dia Dakanya spermanya. itu larinya ke turunannya itu, berarti nggak boleh semua. Nggak boleh. Sumpama nanti dia keluar lagi adiknya. Nah dia tetap bersaudara, tapi bapaknya bukan, kalau yang pertama ini bukan bapaknya dia, ini bapaknya siapa, nisbatnya ke ibunya, itu bahayanya makanya. Nah anak itu nggak ada dosa, dia yang dosa ya ibu sama anak, apa tahunya kan, tapi yang nanggung malu siapa, anak. Itu bahayanya, insyaallah ya. Nah maka kalau ada orang kok belum 6 bulan kok keluar anak, pengantin